Kami tadi bersama-sama melapor tentang persiapan penyelenggaraan sekolah rakyat yang tadi telah kami sampaikan. Alhamdulillah ya, seluruh laporan yang kami terima akan kami tindak lanjuti sesuai arahan Presiden tentang penyelenggaraan sekolah rakyat tahun ini. Presiden memberikan arahan kepada kami untuk memastikan 53 titik itu bisa diselenggarakan dengan perencanaan yang matang, perencanaannya baik, sehingga nanti benar-benar bisa menjadi satu penyelenggaraan yang baik, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, dan nanti pada akhirnya sampai ada kelulusan dari siswa-siswa yang ada. Tahun ini kita mulai di 53 titik, tetapi jika memungkinkan ada beberapa lagi titik yang sekarang sedang disurvei oleh Kementerian Pekerjaan Umum, bisa jadi akan bertambah dari yang 53 titik itu. Berikutnya Dikdasmen, ini ada Prof. Mukti nanti akan menyampaikan tentang kurikulum, tentang rekrutmen guru, dan menyangkut data-data nanti akan disampaikan oleh Kepala BPS. Intinya kami semua mendapatkan arahan dari Presiden untuk bersama-sama ya menyelenggarakan sekolah rakyat ini sesuai dengan tujuan berdirinya sekolah rakyat ini, yaitu yang pertama diperuntukkan bagi keluarga miskin ekstrim, keluarga kurang mampu, keluarga yang berada di desil 1. Desil 1 itu miskin ekstrim dan miskin. Presiden berharap agar kita semua melakukan rekrutmen siswa ini dengan sungguh-sungguh, jauh dari penyimpangan ya. Artinya menerima siswa yang tidak semestinya, itu harus benar-benar dihindari. Yang berikutnya yang juga kami lakukan adalah persiapan sesuai arah Presiden untuk membangun sekolah rakyat di tahun ini pula di 200 titik di kabupaten, kota, atau provinsi yang benar-benar memenuhi syarat, mulai dari penyediaan lahannya, kemudian memang berada di basis kemiskinan, dan tercukupinya kebutuhan-kebutuhan yang lain. Saya kira itu pengantar saya. Selebihnya mungkin Prof. Mukti dulu, baru terakhir Kepala BPS. Monggo Prof. Ya, untuk kurikulum rekrutmen guru silakan. Baik, terima kasih. Tadi disampaikan oleh Pak Menteri Sosial bahwa untuk rekrutmen guru akan dilaksanakan oleh Kementerian Pendidikan Dasar Menengah. Rekrutmennya untuk 3, yang pertama untuk guru, yang kedua kepala sekolah, yang ketiga untuk tenaga kependidikan. Jumlahnya mungkin tadi sudah disampaikan oleh Pak Menteri Sosial, dan kami menggunakan skema rekrutmen melalui guru-guru ASN dan guru P3K. Saya kira itu terkait dengan rekrutmen guru. Prinsipnya nanti kami akan berkoordinasi untuk pemenuhannya sebagaimana arahan dari Bapak Presiden. Untuk kurikulum, seperti pernah kami sampaikan sebelumnya, menggunakan sistem multi entry, multi exit. Artinya murid tidak harus masuk pada tahun ajaran yang sama, mereka bisa masuk kapan saja sesuai dengan kesiapan mereka, dan kemudian mereka juga tidak harus memulai dari kelas yang sama. Mungkin ada yang mulai dari kelas 1, ada yang mulai kelas 2 atau kelas 3, sehingga kami desain kurikulum ini lebih fleksibel yang memungkinkan mereka dapat belajar sesuai dengan tingkat kemampuannya dan latar belakang pendidikan sebelumnya. Tapi karena semuanya itu di asrama, maka mungkin saja ada murid-murid yang bisa selesai penguasaan materinya lebih cepat daripada murid yang lainnya.
Kira-kira itu yang terkait dengan kurikulum dan terkait dengan rekrutmen kepala sekolah, guru, dan tenaga kependidikan. Saya kira demikian, terima kasih. Kurikulumnya seperti sekolah formal, hanya saja mereka tidak harus masuk bersama. Jadi capaian pembelajarannya kan ada. Capaian pembelajarannya ada, itu yang nanti mereka akan belajar sesuai dengan kapan mereka masuk dan juga bagaimana latar belakang pendidikan mereka sebelumnya. Itu ya, kasih. Baik, rekan-rekan media yang saya hormati, pertama saya ingin menyampaikan bahwa program Sekolah Rakyat ini adalah upaya kolaboratif multi kementerian dan tentunya ini suatu kolaborasi yang sangat baik, dan peran BPS dalam program Sekolah Rakyat ini adalah tentunya menyediakan data-data yang dibutuhkan terutama oleh Kementerian Sosial, dan sumber data yang kami gunakan adalah tentunya Susenas dan DTSN. Ini adalah contoh bagaimana salah satu program yang betul-betul evidence-based policy, dan tadi sudah disampaikan oleh Pak Mensos bahwa dari DTSN ini bisa kita petakan dan juga dari Susenas serta data-data BPS lainnya bahwa lokasi 53 sekolah rakyat itu kami sudah melihat berada di wilayah-wilayah dengan di wilayah-wilayah kantong kemiskinan, dan juga kami petakan dengan daerah-daerah mana yang memang banyak usia sekolah tetapi dia tidak bersekolah. Nah, ini sudah kami lihat bahwa di 53 sekolah rakyat yang sudah diusulkan oleh Bapak Mensos itu memang sebagian besar berada di wilayah yang selain kantong kemiskinan tetapi juga memang terdapat jumlah penduduk dengan usia sekolah tetapi masih ada banyak yang tidak bersekolah. Sehingga dengan demikian nanti sekolah rakyat ini bisa kemudian memberikan kesempatan kepada penduduk usia sekolah yang tidak bersekolah untuk mendapatkan akses untuk ke sekolah. Yang berikutnya, rekan-rekan media, saya juga ingin menyampaikan informasi mengenai garis kemiskinan yang baru saja dirilis oleh Bank Dunia. Kita perlu bijak dalam memaknai angka yang disampaikan oleh Bank Dunia mengenai kemiskinan yang 60,3% itu. Sebagai informasi Bapak dan Ibu, yang digunakan standar oleh Bank Dunia dan memperoleh data 60,3% itu adalah dengan standar upper middle class yang 6,85 US dollar per kapita PPP 2017. Artinya kita tidak bisa langsung mengkonversi dengan nilai tukar saat ini karena itu adalah nilai tukar PPP dengan base year 2017, makanya angka konversinya akan berbeda. Kedua, Bank Dunia sendiri juga menyampaikan bahwa global poverty line yang ditetapkan oleh Bank Dunia itu tidak sekonyong-konyong langsung harus diterapkan oleh masing-masing negara. Karena secara bijak, tentunya masing-masing negara itu harus bisa memiliki national poverty line atau garis kemiskinan di negara masing-masing yang diukur sesuai dengan keunikan maupun karakteristik dari negara tersebut. Sehingga dengan demikian apabila Bapak Ibu perhatikan lebih detail, selain poverty line ataupun garis kemiskinan standar Bank Dunia, itu banyak negara yang memiliki garis kemiskinan di masing-masing wilayahnya yang dihitung sendiri berdasarkan keunikan dan standar hidupnya. Dan yang ketiga adalah bahwa garis kemiskinan yang Indonesia miliki dan garis kemiskinan yang digunakan untuk menghitung angka kemiskinan, tentunya kita memiliki garis kemiskinan masing-masing provinsi yang berbeda-beda. Sehingga waktu kita menghitung angka kemiskinan, basisnya bukan national poverty line, tetapi angka kemiskinan di masing-masing provinsi yang kemudian kita agregasikan menjadi angka nasional. Dengan demikian kita bisa menunjukkan bahwa standar hidup di Provinsi DKI tidak akan sama dengan standar hidup di provinsi misalnya Papua Selatan. Dan
Provinsi DKI maupun Provinsi Papua Selatan memiliki garis kemiskinan yang berbeda-beda. Dengan demikian, mari kita lebih bijak untuk memaknai dan memahami angka kemiskinan yang dikeluarkan oleh Bank Dunia, karena itu bukanlah suatu keharusan kita menerapkan, tetapi memang itu hanya sebagai referensi saja. Demikian yang mungkin bisa disampaikan. Terima kasih. Terima kasih ya. Terima kasih ya. Terima kasih.